Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ayah, bunda, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Riki dari tim Generasi Juara sebagai moderator acara kita pada hari ini. Masih pada semangat nggak nih teman-teman semuanya? Semangat. Masya Allah. Siapa aja yang hari ini puasa? Coba rahen. Puasanya full nggak nih? Oke, semoga tetap semangat sampai waktu berbuka nanti ya. Oke, sebelum kita mulai, nanti akan ada 3 kakak-kakak yang akan sharing mengenai pengalaman, cerita menarik, tips and trik, dan banyak hal lainnya. Oke, langsung aja kita mulai. Namun sebelum itu, saya akan memberitahukan kepada teman-teman dan ayah bunda semuanya. Pada acara hari ini, yaitu nanti akan dilaksanakan terlebih dahulu sesi sharing oleh 3 narasumber kita, dan untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah sesi sharing selesai. Oke, kita lanjut ya ke sesi yang terakhir, yaitu ada Kak Aiko Renata Azahra dari Universitas Erlangga. Halo Kak, kenalkan. Assalamualaikum Kak Aiko. Salam. Udah siap ya Kak ya? Bagaimana kabarnya Kak Aiko? Saya baik. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Kak. Puasanya gimana nih? Lancar ya Kak Iko ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Semoga full ya Kak ya. Ya. Oke Kak, mungkin langsung aja nih Kak. Silakan Kakak Aiko memperkenalkan diri dari program studi apa dan maksudnya lewat jalur apa. Oke, sebelumnya terima kasih untuk PKBM Generasi Juara untuk mengundang saya. Nama saya Aiko Renata Azahra, bisa dipanggil Aiko. Saya dari Prodi Kedokteran Hewan dari Universitas Erlangga. Saya masuk kedokteran hewan itu dari jalur IUP atau jalur internasional. Keren banget nih. Jadi kakak melalui pendaftaran program IUP di Universitas Erlangga ya Kak? Iya, benar sekali. Oke, Masya Allah. Oke, jadi Kak Aiko ini masuk lewat program International Undergraduate Program atau bisa disingkat IU. Kira-kira apa aja nih Kak yang Kak Aiko persiapkan sebelum mendaftar IUP Kak? Pertama-tama itu yang pastinya tes IELTS atau nggak TOEFL atau nggak tes bahasa Inggris itu tuh ada batasan nilainya minimal di UNER itu 5,5 untuk saya IELTS kemarin. Nah, alhamdulillahnya waktu IELTS itu saya mendapat nilai yang lumayan bagus 6,5, jadi itu bisa untuk mendaftar IUP. Yang kedua itu adalah portfolio atau kayak history apa aja yang sudah diraih seperti sertifikat, lomba-lomba, lalu juga ada tesnya itu tes TPA dan tes wawancara. Oh, berarti tahapannya panjang banget ya Kak ya, berarti harus benar-benar siap banget nih untuk mengikuti program tersebut. Oke Kak, kalau boleh tahu nih, Kak Eko kenapa pilih program studi ini Kak? Apakah program studi ini di Universitas Erlangga merupakan impian Kak Eko? Saya memilih kedokteran hewan karena dari dulu saya tuh ada minat untuk hewan. Saya juga kayak di rumah punya 3 kucing. Jadi saya tuh pengen banget tahu caranya gimana sih nge-handle kucing-kucing di jalanan juga kan itu kasihan. Terus juga saya tuh ada minat buat hewan besar seperti kayak kuda, sapi. Nanti juga saya juga pengen tahu gimana sih sapi yang baik untuk dikurbanin gitu, untuk yang sapi yang sehat gitu. Terus juga apalagi ya, pokoknya saya ada minat besar untuk hewan, jadi kedokteran hewan buat saya. Luar biasa banget ya teman-teman. Luar biasa banget nih teman-teman. Jadi ini Kak Eko ini emang ternyata pecinta hewan ya Kak ya. Suka banget sama hewan. Tapi ada yang bikin takut nggak nih Kak hewan Kak? Ada hewan. Oh, serangga berarti ya. Oke Kak, apakah program studi yang Kakak Eko pilih ini berhubungan dengan cita-cita Kak Eko? Iya, karena nanti lulus dari kedokteran hewan ini saya otomatis akan menjadi dokter hewan. Itu pasti nanti mau dilanjut S2 atau enggak, tapi nanti insya Allah saya juga bisa membuka praktek sendiri waktu saya udah lulus S1 atau sudah mendapatkan gelar dokter. Itu saya sudah boleh untuk membuka praktek atau kerja di rumah sakit hewan, klinik, seperti itu. Wah, keren banget ceritanya teman-teman. Semoga diberi kelancaran ya Kak dan diberi kemudahan. Masya Allah. Terima kasih Kak. Oke nih Kak, boleh nggak sih Kak sharing selama Kak Eko menempuh di pendidikan di Universitas Erlangga? Karena program studi ini menarik banget nih Kak. Oke, jadi di Universitas Erlangga ini
semester 1 itu tuh kita tuh masih PDB atau disingkat menjadi pembelajaran dasar bersama. Jadi untuk semester 1 kita belajarnya bersama prodi-prodi lain. Waktu itu saya belajar bersama ada prodi FEB, FTMM, FK, FKG dan banyak lagi. Dan itu kita kebanyakan kerja sebagai kelompok yang bagus sekali karena itu melatih skill public speaking kita, komunikasi kita dengan yang lain, terus cara ngomong kita dengan dosen, terus kayak sesuai dengan namanya PDB, pembelajaran dasar, itu kita tuh juga belajar tentang pembelajaran yang mendasar kayak Pancasila, terus ada juga kemarin tuh kewarganegaraan tentang Indonesia seperti itu, juga ada field study, kita tuh pergi ke tempat-tempat untuk belajar gitu. Dan sekarang saya ada di semester 2 yang mulai untuk belajar di belajar di prodi masing-masing. Dan saya sekarang udah mulai belajar tentang anatomi, terus genetika hewan, terus counseling vet, FYI juga IUP itu menggunakan bahasa Inggris dari awal hingga akhir. Jadi selama saya kuliah itu saya menggunakan bahasa Inggris, dosennya juga pakai bahasa Inggris, teman-temannya juga kebanyakan dari Malaysia, yang mereka tuh seru-seru banget ya. Masya Allah, berarti emang kegiatannya nih padat juga ya Kak selama menempuh pendidikan di sana. Iya, lumayan. Oke nih Kak. Oke, pada waktu Kak Ika masih menjadi warga belajar di dasar paket C, Kak Ika ada ikut bimbel nggak sih Kak? Oh, ada. Saya dulu ikut bimbel ruang guru. Walaupun sebenarnya di PKB juga dapat pembelajaran untuk mempersiapkan UTBK atau SBT ya Kak, berarti Kakak ada tambahan di pelajaran lain ya? Iya. Oke nih Kak, boleh nggak sih Kak minta tips and trick untuk teman-teman paket C generasi juara yang mau ikut atau lolos di Fakultas Kedokteran atau mungkin di UTBK atau SNBT tahun 2025? Tipsnya itu dari aku tuh tipe orang yang nggak suka belajar. Terus kayak kalau misalnya belajar itu harus ada reward gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman semua yang mau mencapai goals-nya tuh di list dulu goals-nya tuh mau ngapain, tujuannya tuh mau apa. Tujuannya pertama mau lulus UTBK, mau lulus prodi tertentu, mau lulus di universitas yang kita mau. Jadi kita list semua, terus kita tuh list juga kalau misalnya nggak keterima tuh gimana gitu kan, kayak rugi sendiri kan. Terus juga kalau sudah keterima itu kita bakal mendapatkan reward apa. Misalnya kita tuh udah bisa diterima di univ impian, terus kayak ya bakal bangga, orang tua kita juga bakal bangga. Jadi saya setelah melis itu semua tuh kayak saya mau nih belajar karena saya tuh punya goals gitu. Berarti sebenarnya harus ada tujuan dulu ya kayak mau ngapain nantinya. Apakah mau masuk fakultas mana, universitas mana, yang penting jangan sampai nanti menyesal gitu ya Kak, apa yang sudah dipilih ya. Iya. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Boleh Kak sharing pengalaman belajar Kak Iko dan kesan-pesan selama di PKBM generasi juara. Gimana nih Kak? Kira-kira ada nggak sih manfaat dari homeschooling yang bisa diaplikasikan saat di perkuliahan? Oke, pertama homeschooling itu fleksibel ya, jadi kita tuh bisa belajar kapan aja, terus juga tugasnya bisa dikerjakan kapan aja, dan mungkin emang ada deadline tertentu, tapi kita tuh yang nggak harus yang setiap hari pergi sekolah gitu. Jadi kita bisa melakukan hobi dan minat lainnya seperti kayak berkuda ataupun renang gitu. Terus juga di PKBM generasi juara yang saya suka itu guru-gurunya itu fast respon dalam merespon. Seperti waktu itu saya menanyakan tentang ulangan itu kapan, dan alhamdulillah gurunya juga fast respon. Terus juga waktu dibukanya pendaftaran univ atau enggak pendaftaran SNBP, SNBT, itu tuh gurunya membantu sekali seperti mengurus dokumen-dokumennya. Waktu itu juga saya membutuhkan recommendation letter menggunakan bahasa Inggris. Alhamdulillahnya para guru tuh bisa merespon dengan baik dan memberikan recommendation yang sesuai dengan
apa yang saya mau gitu. Terus juga apa ya? Ya pokoknya suka banget sih sama homeschooling ini soalnya ya fleksibel, terus juga kelasnya tuh bisa milih yang HS atau nggak yang reguler itu kan. Terus nanti tetap aja materinya dikasih yang sama gitu. Masya Allah, berarti emang PKBM Sejujurnya ini paket lengkap ya kak? Karena ada mempersiapkan memasuki OTBK serta SNBT ya kak ya? Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Kak Aiko. Kita lanjut ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand atau bisa disampaikan melalui kolom chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Ibu. Ya, saya mau bertanya ini Kak. Ayo boleh Bu, silakan. Dengan Ibu Iya. siapa? Saya Ibu Ana, Bunda dari Cakrawala Juang kelas 8. Tapi walaupun kelas 8 tapi sudah pengen tahu alur untuk mendaftar ke PTN di Indonesia seperti apa. Masya Allah. Iya. Saya mau menanyakan ke Kak Aiko. Ya. Kak Aiko kan kalau IUP setahu saya kan jalurnya jalur tes ya. Kalau jalur tes itu untuk IUP karena nantinya kalau saya tidak salah dapat double degree Indonesia dan luar, itu tesnya semuanya murni pakai English atau masih ada Indonesianya. Lalu untuk IUP ini ada kriteria TOEFL atau IELTS yang ada batas minimumnya atau enggak Kak? Sama kalau IUP itu hanya tes tertulis atau ada wawancaranya juga? Nah, wawancaranya nanti si anak ini atau yang akan masuk ini pakai jalur wawancara dengan bahasa Indonesia atau full English semuanya. Nah, itu yang saya pengen tahu informasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Tadi pertanyaannya yang pertama itu double degree ya. Kalau Universitas Erlangga itu ada program yang double degree itu FK, sama satunya terserah mau ngambil apa, tapi saya sendiri saya tidak mengambil yang double degree karena sibuk aja gitu. Ya. Iya, terus ini tuh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari awal pendaftarannya sampai sekarang saya masih berkuliah itu menggunakan bahasa Inggris karena memang itu IUP. Oke. Program gitu. Oke. Yang kedua tadi untuk pendaftarannya ya. Iya. Pendaftarannya itu ada ketentuan TOEFL ataupun IELTS, ada juga ELPT. Kalau TOEFL itu minimal skornya itu 500. Oke. Kalau ada juga TOEFL IBT itu minimal skornya 6. Oke. IELTS itu minimal skornya itu 5,5. I see. Oke. IELTS-nya. Nanti juga kalau sudah keterima di UNER itu juga masih ada tes bahasa Inggris lagi yang namanya ELPT. Itu minimal skornya 450. Oke. Iya. Oh, berarti hampir semua mata kuliah pun pakai pengantarnya English ya? Iya, dari awal. Oke. Tetapi untuk degree-nya masih bisa milih mau tetap yang dalam negeri saja atau dapat 2 degree gitu ya? Degree-nya nanti tuh saya sendiri dapat 2 sertifikat yang bahasa Inggris dan juga bahasa Inggris juga. Gitu. Oke. Ada ini kerjasama dengan universitas luar negeri mana gitu untuk kedokteran hewannya? Ada. Ada ya. Untuk kedokteran hewan itu biasanya
sama universitas-universitas yang ada di Malaysia. Terus juga lagi Oh, menyediakan program magang. Magang itu juga biasanya mhm. di Malaysia juga ada. Oh, oke, oke. Siap, siap, siap. Ya, ya, ya. Terus Terima juga kasih banyak. IUP ini juga nanti ada pertukaran pelajarnya wajib untuk Mhm. mahasiswa IUP nanti di semester 5. Ah, ah, oke. Berapa lama itu, Kak? Berapa semester untuk ininya, pertukaran pelajarnya, exchange-nya? 1 semester. Oh, 1 semester. Oke, oke. Siap, siap. Saya catat ya. Oke. Terima kasih banyak, Kak Aiko. Ya, Ya, sama-sama. terima kasih Iya. banyak. Hmm. Ibu ada yang ingin tanyakan lagi, Ibu mungkin tambahan? Atau cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih banyak informasinya. Terima Ya, kasih ya. banyak Ibunda dari Cakrawala Juang Naruli ya, Iya, kelas betul. 8. Iya. Bagaimana caranya mengatasi rasa malas dan kesulitan apa yang kakak-kakak hadapi? Kak Aiko? Iya, Ya, silakan Kak. rasa malas yang tadi juga saya udah sebutin itu self reward, karena waktu kita sudah melakukan sesuatu, saya bakalan ngasih sesuatu ke saya, kayak misalnya habis selesai mengerjakan tugas-tugas yang banyak banget, terus saya bakalan beliin es krim mungkin gitu. Jadi itu otomatis buat saya sendiri rasa malasnya akan hilang gitu. Terus juga saya ya seperti Kak Mahira tadi katanya, saya juga ingat orang tua sudah membesarkan kita, udah membiayain sampai sekarang, masa masih mau malas gitu. Kesulitannya ya itu malasnya itu, gimana diilanginnya itu emang susah, tapi mungkin berpikir lagi gimana sih, kok bisa sampai sekarang, sampai saat ini saya tuh bisa masuk kedokteran hewan juga gimana. Jadi nggak mau ngecewain orang tua aja gitu. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Mas. Boleh tanya kakak-kakak, apakah ikut bimbel, apakah cukup belajar di Genju saja? Boleh dari kamera, nggak apa-apa ditanya jawab Kak. Saya ya? Ya boleh Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Ini opini dari saya pribadi ya. Saya tidak maksudnya secara objektif saya aja gitu. Jadi untuk bimbel dari Genju itu menurut saya cukup untuk kita untuk belajar intensif. Namun kalau dari saya pribadi, karena saya pun juga udah ikut bimbel di ruang guru, kita tuh tetap butuh tetap butuh backingan dari bimbel yang lain, atau seenggaknya kita butuh referensi, karena kan dari Genju itu pembahasannya itu kan terbatas ya Kak, terbatas waktu, dan itu cuman sekitar 2-3 jam. Sementara kalau di bimbel lain itu lebih dari itu, dan kita disajikan materi-materi secara komprehensif. Jadi dari satu topik itu bisa bercabang pembahasannya, dan kita tuh bisa tahu kelemahan kita di mana, terus kelebihan kita di mana, terus kita bisa tahu juga passing grade-nya kita itu udah berapa. Dan waktu itu kalau saya lihat di ruang guru, saya sudah bisa, passing grade saya itu sudah cukup untuk di UPI, namun belum cukup untuk di kampus pilihan saya yang lain. Jadi saya punya perbandingan dan referensi yang lebih akurat gitu Pak. Tapi kalau buat teman-teman yang misalnya belum punya pilih atau belum ingin ikut dari bimbel lain dan pengen di Genju aja, itu juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman juga harus bisa handle itu sendiri dan belajar itu sendiri, buat ngebahas secara komprehensifnya sendiri, dan benar-benar harus perhatiin guru pas belajar, karena ini materinya benar-benar penting dan menentukan masa depan kalian gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Iya. Boleh Kak Safin Kak, dijawab Kak untuk pertanyaan yang tadi, apa ikut bimbel, apakah cukup belajar di Genju saja?
Boleh Kak Safin. Atau Kak Aiko. Kalau saya sendiri dari awal Genjun sudah menyediakan bimbel-bimbel dan materi-materi yang relevan untuk UTBK. Namun kalau misalnya saya sendiri, mama saya sudah mendaftarkan saya sama ruang guru juga kan. Jadi saya menjalani juga. Tapi menurut saya bimbel dari Genjun ini sudah sangat cukup karena waktu saya UTBK, saya juga sempat UTBK itu juga materinya sama kayak yang diajarkan di Genjun. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan terakhir nih dari Ananda Susan. Mohon izin bertanya Kak, ikut bimbel di luar Genju itu mulai dari kelas berapa? Boleh nih Kak, siapa tadi? Kak Aiko. Iya, untuk saya sendiri, saya bimbel dari kelas 10, itu juga saya ambilnya yang intensif UTBK, yang setiap hari itu lewat online. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak. Mungkin kita lanjut ke sesi closing statement nih. Oke, closing statement dari saya itu, terkadang jalan menuju impian itu terasa berat dan penuh rintangan, tapi setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, tetap membawa kita ke tempat tujuan. Jangan takut gagal, karena setiap kesalahan kita belajar, terus tumbuh lebih kuat, terus berusaha, percaya diri, terus percaya sama diri sendiri, terus jangan lupa menikmati prosesnya. Kita semua punya potensi untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Jadi tetap semangat dan menyerah. Semoga kalian semua teman-teman bisa keterima di PTN. Oke, terima kasih banyak Kak Aiko. Oke, itu dia closing statement dari Kak Aiko. Semoga untuk Kak Aiko selalu diberi kelancaran dalam berkuliahnya dan juga semoga sehat selalu untuk kakak-kakak semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan saya juga terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang telah hadir. Pada teman-teman, ayah bunda, semoga bisa menjadi motivasi dan semangat teman-teman untuk menggapai impiannya masing-masing. Bismillah, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke. Baik, sekian dari saya. Mungkin itu saja sesi sharing pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak dan ayah, bunda dan teman-teman serta semua yang hadir pada hari ini. Karena kesempurnaan itu datang dari Allah dan apabila ada kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.